bertanya di sesi yang terakhir ini saya diberi waktu berapa lama? 5 menit. 5 menit, baik. Oleh karena itu kalau 5 menit. Boleh lewat 2 menit Pak, jadi 7. Saya tidak perlu membaca pointer saya membaca ringkasan saya aja di sini. Intinya adalah bahwa kalau kita menginginkan jendela budaya itu terlihat di masyarakat global, karena ini film ini seperti bangunan arsitektur. Jendela adalah bagian dari arsitektur rumah. Jadi ketika itu pemilik rumahnya membuka, orang yang lalu lalang di depan jendela itu akan bisa langsung melihat isi rumah itu apa, interiornya seperti apa, termasuk eksteriornya seperti apa. Jadi kalau jendela dunia ini dimaknai sebagai cara orang melihat yang lalu lalang di depan arsitektur bangunan rumah, akan langsung mengerti baik eksterior maupun interiornya seperti apa. Nah yang susah itu adalah interioritas dari jendela budaya dalam perfilman kita ini yang mungkin kurang begitu tergarap. Satu contoh begini, ketika saya coba menyambung apa yang dikatakan dari Bu Rina dan Ibu Dina. Seluruh kegiatan produksi film itu sebenarnya research based. Jadi kita tidak bisa meninggalkan research based. Mulai dari tatanan produksinya, pasca produksinya sampai distribusinya itu semua by research. Sehingga Pak Gunawan bisa enak nanti menghitung ukuran-ukuran angkanya, jumlah penonton kita berapa juta 1 tahun, jumlah bioskop kita sudah berapa, artinya itu adalah bagian dari research base. Jadi kalau research base kita itu matang, maka salah satu peran pendidikan seni itu ada di dalam salah satu dharma. Jadi hasil-hasil riset yang dihasilkan para dosen dan mahasiswa itu punya kontribusi yang penting di dalam menjembatani antara eksterioritas dari dunia industri perfilman maupun interioritas dari industri perfilman itu sendiri, termasuk mulai dari pasca praproduksi, produksi, pasca produksi sampai distribusinya. Nah ini yang salah satu ada di dalam dharma, karena pendidikan kita masih menggunakan tridharma ya. Selain itu yang agak perlu hati-hati peran pendidikan seni, terutama di dalam universitas atau institut yang memiliki prodi film, di wilayah pengajaran dan pendidikan ini jangan segan-segan untuk selalu menengok kembali. Course kontennya itu adalah seperti apa? Apakah dia punya relasi, sudah tersinkronisasi dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, sekaligus kakinya di satunya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang isinya adalah 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah saya kira di Dharma yang ketiga, di pengabdian masyarakat juga begitu, para dosen dan bisa mengajak mahasiswanya ketika itu mengedukasi lewat apa yang menjadi kegiatannya seperti Ibu Dina tadi di dalam membangun ekosistem seperti Ibu Rina. Ini adalah salah satu cara ketika Dharma yang ketiga di dalam peran pendidikan seni di pengabdian masyarakat, keterlibatan dosen dan mahasiswa menjadi penting karena itu akan berdampak kepada ukuran-ukuran yang disampaikan tadi sebagai dinikmati dan menjadi barang industri oleh dunia global. Sebenarnya dinamikanya bukan saja pada dunia global ya, karena kita itu kalau bicara pendidikan seni, undang-undangnya masih nomor 12 tahun 2012, sementara perfilman punya undang-undang nomor 33 tahun 2009, dan yang satunya punya undang-undang nomor 5 tahun 2017. Jadi kita harus membaca 3 undang-undang itu secara sinkronik saya kira. Ini yang salah satu kontribusi penting peran pendidikan seni ketika harus bisa menyeimbangkan ketika posisinya di dalam undang-undang tahun 2012 dengan apa yang menjadi tadi isian dari terutama di pasal berapa yang menyebutkan hanya ada 3 hal tadi. Pembuatan film, lalu ada pelaku
pembuatan film dan yang terakhir distribusi. Ya, itu yang ada, yang saya bacanya itu di Undang-Undang Nomor 33 tentang perfilman. Nah, sementara di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 sebenarnya 10 objek pemajuan kebudayaan itu mungkin kalau disentuh di dalam dunia riset itu saya kira itu menjadi sumber inspirasi penting. Saya mencoba mengilustrasikan begini. Saya baru tahu pagi tadi ternyata Pak Naswan, mumpung saya lihat Pak Naswan ada di situ. Pak Naswan itu basicnya arkeologi. Dan saya kira kalau kita misalnya beri contoh satu misalnya. Candi Muaro Jambi misalnya, ketika itu menjadi objek pemajuan kebudayaan. Ada di salah satu poin itu misalnya. Ketika dia dimasuki sebagai research base, saya kira itu kalau menjadi sebuah film dokumentari itu akan sebanding dengan film yang ada di Netflix kalau nggak salah judulnya tentang terakota yang miliknya dari Pak dari Cina itu. Karena ketika kita bandingkan contohnya misalnya, ketika di situ ditemukan satu potongan gigi. Potongan gigi ini akan dilihat dari berbagai ilmu. Jadi untuk riset saja bagaimana film itu hadir dalam dunia industri dan bisa dilihat oleh seluruh dunia. Orang bisa diberi suatu pengetahuan, ada sistem pengetahuan yang tersampaikan ketika ditemukan satu potongan gigi, tidak hanya sekedar aspek arkeologis, tapi ada forensik, ada paleoantropologi, ada antropologi ragawi, semua punya kandang ilmu sendiri-sendiri. Nah, kalau Muara Jambi sebagai contoh misalnya, saya kira dokumentari kita akan bisa menandingi apa yang diproduksi oleh film-film dari BBC misalnya. Jadi itu salah satu contoh. Artinya yang komersial pun juga begitu. Artinya saya katakan dari awal kata kuncinya adalah bahwa membuat film untuk supaya dia dihargai secara identitas kultur sekaligus bersaing di dalam dunia global dan industri, maka dia harus research based. Saya kira itu kata kuncinya. Demikian sudah lebih dari 5 menit. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.